Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan kami masih membahas mudik aman lewat jalur darat. Ini khususnya saat cuaca hujan ekstrim, bagaimana tips-tipsnya. Dan kami masih berbincang dengan praktisi otomotif Anjar Laksana. Mas Anjar, tadi kita sempat terpotong terkait dengan memastikan bahan bakar di awal dan kaitannya dengan suhu, tadi yang juga dibahas di segmen sebelumnya. Bagaimana ini untuk memastikan bahan bakar di awal ini sebaiknya? Ya, oke. Kalau misal kita mudik dari Jakarta atau ke daerah lain, gitu, sebaiknya memang dipenuhin dulu. Bensinnya dengan bensin yang berkualitas ya tentunya. Kalau mobil listrik juga fullin dulu gitu kan. Tapi kalau mobil listrik sebenarnya kita di dashboardnya udah canggih gitu, average-nya berapa. Dan mobil-mobil bensin sekarang pun yang harga 200-300 jutaan sudah ada average-nya. Jadi kita bisa mengira-ngira kapan sih waktunya isi bensin gitu loh. Tapi sebaiknya penuhin, kalau udah berkurang setengah atau apa, penuhin lagi untuk berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu kan kondisi di depan macetnya kayak apa gitu. Oke, seberapa besar kemudian suhu yang lebih dingin dan juga suhu yang panas terhadap penggunaan bahan bakar? Ya pasti ada berpengaruh ya kalau mobil kita, ya contohnya misal kalau kita naik taksi gitu kan, taksi online kan biasanya suhunya kecil, ya itu supaya ngirit, supaya mereka juga bisa dapat cuannya lebih banyak. Seperti itu. Nah tapi kan kalau kita pemudik ya pribadi, pengennya kan nyaman, cari aman gitu. Ya udah mudik itu AC nyalain aja gitu. Biar nggak terlalu boros, gimana sih setelan kayak natural aja. Biasanya 25, 24 itu udah optimal, nggak usah 20, 18 itu bisa bikin lebih boros gitu. Sebaiknya 25 volume ininya apa namanya? Kipasnya bisa 2 atau 3 sesuaikan aja lah gitu. Pintar-pintar kita ngatur gitu ya sebetulnya. Tapi yang lebih utama adalah keamanan gitu. Kalau misalkan aman dan nyaman daripada pintu jendela dibuka, keringetan. Betul. Nah, kemudian ada juga tadi soal ban yang sempat kita bahas. Apakah tekanan ban sebaiknya juga disesuaikan saat suhu yang sangat panas ataupun mendadak hujan begitu? Iya, sebenarnya ketekanan ban itu dari awal. Kita mau cek itu dari awal sebelum bergerak gitu. Kalau untuk mobil jenis MPV kayak gitu, LSUV, tekanan normalnya bisa 30 sampai 35 PSI. Nah, gimana sih cara ngeliat panduannya? Ada di panel B atau di dekat pintu. Biasanya ada standar pabrikannya berapa gitu. Selama ban itu tidak diganti ya ukurannya, itu ngikutin aja sama pabrikan. Nah, kalau mobil listrik biasanya sekitar 40 PSI karena dia ada baterainya, ada macam-macam, lebih berat dibandingkan mobil yang bensin. Jadi selama di perjalanan ya saya rasa sih nggak perlu sih ngecek-ngecek lagi. Toh di dalam layar mobil-mobil sekarang tuh udah namanya tire pressure monitoring system (TPMS). Apa itu? Bisa ngecek tuh di situ, bisa ngecek berapa sih muainya. Misal kita isi 35, setelah berkendara berapa jam itu bisa muai 38 PSI. Udah secanggih itu ya. Udah step kan, ini nggak masalah. Sampai 40 derajat pun nggak masalah. Karena misalnya yang namanya ban itu punya toleransi yang tinggi. Ban itu bisa diisi dengan tekanan berkali lipat dari tekanan normal dan standar. Lebih baik ban itu diisi penuh atau dalam tanda kutip agak keras nggak apa-apa daripada kurang. Kalau kurang itu pasti ngaruh sama handling dan kenyamanan. Apalagi musim hujan, udah pasti gampang tergelincir. Oke, berarti tahapan itu harus mulai dilakukan dari awal sebelum berangkat begitu ya, jangan sampai terlambat di tengah-tengah perjalanan. Betul. Oke, ada komponen lain yang juga sering diabaikan begitu ya, terkait dengan lampu. Lampu apa yang paling tepat digunakan saat kabut tebal atau hujan deras, dan apa yang sebaiknya dihindari? Oke, baik. Lampu ini sebenarnya kalau sudah standar pabrikan itu ya nggak masalah, optimal. Kita nggak usah ganti-ganti dengan hal yang aneh-aneh gitu kan. Lampu misal untuk ketika hujan itu lampu yang bentuknya halogen, LED projector atau LED biasa sesuai standar pabrikan pun aman gitu, pasti kelihatan. Justru yang saya pernah rasakan ketika ada beberapa orang memodifikasi lampu itu jadi bilet yang super terang, walaupun tidak menyilaukan di depan, super terang. Itu malah justru lebih capek kita, sama aja kayak ketika kita ngeliat layar handphone. Normal, itu kita bisa bertahan lama, tapi dengan kecerahan tinggi seolah-olah enak, tapi setelah beberapa menit capek kan mata. Itu sama dengan. Tapi apakah itu cukup membantu untuk melihat visibilitas kita lebih jauh? Ya, kalau standar pabrikan pasti cukup, saya yakin. Nah, ini celakanya lagi kalau misal kalau lagi musim hujan kayak gini, ya banyak orang nyalain hazard. Sebetulnya kalau musim hujan kayak gini cukup nyalakan lampu utama. Lampu utama ketika nyala pasti lampu ekornya menyala. Lampu ekor itu kan yang merah itu kan. Nah, kenapa sih warnanya merah? Nah, warna merah itu karena punya warna yang spektrum paling tinggi. Jadi dalam kondisi cahaya yang kurang pun pasti kelihatan selama mobilnya normal, selama cahayanya itu normal.
Jadi orang-orang tuh nggak perlu kalau misal itu di jalan nggak perlu pakai hazard. Satu membahayakan karena kita tidak pernah tahu ini mobil mau bergerak mana kalau pakai hazard. Betul. Nah, terus kedua bikin capek juga, kedip-kedipnya hazard itu bikin kita fokus kita tuh terpecah, bikin capek. Gitu. Kecuali misalnya di depan ada proyek galian atau apa, boleh kasih sen kiri atau kan sesuai kondisi ya. Oke. Berarti artinya soal lampu pabrikan juga memang sudah aman, sudah bisa dipakai lah, gak usah diganti begitu ya. Tapi untuk menentukan dalam perjalanan yang memang dalam kondisi hujan dan berkabut, seberapa jauh jarak pandang pengendara untuk memastikan ini masih aman atau ini saatnya menepi gitu. Oke, sebenarnya jarak pengendara kalau misal kurang dari ya 10 meter, 5 meter itu udah harus kita menepi sih. Tidak ada cara lain. Tips terbaik itu tidak ada. Yang paling aman ya udah menepi gitu kan. Terus jaga jarak yang paling aman berapa sih? Kita bisa menerapkan formulasi 3-4 detik. Kenapa sih 4-5 detik itu ada hubungannya dengan respon mata, respon tangan, dan respon kaki untuk kita mengerem dan respon mobil terhadap perlambatan daya itu. Jadi 4 detik. Nah, kalau mobilnya itu misal dalam kondisi cuaca normal ya, ada ADAS-nya, ada Adaptive Cruise Control, nah itu bisa menolong lagi karena mobil pergerakannya bisa menyesuaikan dengan mobil yang di depan dan jaga jaraknya pasti lebih presisi. Gitu. Oke, kalau tadi jika jaraknya 5 sampai 10 meter, bagaimana dengan jarak yang masih memungkinkan, misalkan lebih dari 10 meter, 20 meter, 30 meter, begitu dan lebih jauh lagi, tapi dalam kondisi hujan, bagaimana tips dan triknya agar tetap aman gitu? Oke, selama kita merasa kita berjalan visibilitasnya oke, sebaiknya kalau hujan patuhi aturan. Misalnya kita tuh banyak yang nggak ngeh bahwa ketika kita di jalan tol hujan itu kecepatan maksimal tidak boleh 70 km per jam. Oke. Karena untuk ya mengurangi resiko aquaplaning tadi, mobil yang gampang terpelanting atau kayak dalam tanda kutip mobilnya kerasukan gitu kan. Seperti itu. Oke. Ada juga yang menjadi poin pertanyaan begitu dari para pengendara ya, terutama yang memang ingin mudik di saat musim hujan ini. Apa parameter bagi pengemudi saat hujan deras sekali bahwa lebih aman berhenti daripada melanjutkan perjalanan seperti dilihat? Kalau tadi kan lebih ke visibilitas ya. Ketika ada kabut, ketika ada hujan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saat hujan deras, apa sih mungkin kondisi mobilnya yang perlu diperhatikan apa saja? Misalkan ketika wipernya rusak atau seperti apa yang perlu diperhatikan dan kita menentukan ini sebaiknya menepi sajalah. Ya pastinya tadi terkait dengan alam ya. Kalau hujannya deras, anginnya kencang, udah kita sebaiknya cari rest area terdekat, kita istirahat aja. Terus biasanya kalau misal teknologi mobil terbaru itu udah canggih-canggih, itu dia muncul pop up tuh gambar kopi untuk istirahat. Biasanya sensor-sensor udah mendeteksi bahwa kondisi berkendara ini udah nggak cocok lagi untuk kita terus bergerak, itu harus cari rest area terdekat. Atau kalau misal kita ini terlalu jauh rest areanya, kita cari exit tol terdekat, udah kita menepi. Tidak ada cara lain selain cari aman itu tadi. Apalagi ketika misal mobil ada ADAS-nya, sistem ADAS itu ngasih pop up warning bahwa sistem gagal untuk mendeteksi. ADAS itu biasanya kan ada sonarnya, ada kamera, ada radar. Nah itu semua dimatikan oleh sistem ketika sistem mendeteksi bahwa kondisi cuaca memang sangat-sangat buruk. Jadi kita tidak diharuskan untuk melanjutkan perjalanan gitu. Kalau itu mobil yang canggih, yang saat ini canggih. Kalau mereka yang punya mobil yang tahun 2010, 2009 begitu, bagaimana caranya untuk mengetahui, untuk menentukan udah saatnya berhenti aja deh di tengah hujan yang sangat deras ini? Secepat-cepatnya wiper bergerak, sekencang-kencangnya wiper bergerak, mobil untuk mobil lama ya biasanya. Tetap visibilitas tadi kembali lagi nggak ada jalan lain. Kalau visibilitasnya udah selesai ya udah selesai. Sama aja kita berkendara dalam kondisi buta. Mau secanggih apa mobilnya, apapun jenisnya, tetap aja. Memang tidak ada cara lain untuk melanjutkan perjalanan, harus menepi. Seperti itu. Sebagai penutup nih, Mas, apa tips sederhana yang bisa dibagikan kepada mereka pengendara yang kita bedakan golongannya pengendara mobil dengan bahan bakar dan juga listrik? Kalau misal mobil listrik sebenarnya kurang direkomendasikan sebetulnya. Untuk perjalanan jauh? Perjalanan jauh, tapi kan kadang orang pengen, saya pengen bawa mobil listrik ini nih ke kampung, kan di kampung jarang mobil listrik nih. Ya kelihatan mentereng gitu kan. Ya udah, sebaiknya ya persiapannya jauh lebih matang dibandingkan mobil konvensional. Kalau mobil listrik itu sebaiknya ya isi baterainya dengan maksimal, kita schedule
dengan sebaik mungkin, karena mobil listrik beda treatmentnya gitu kan. Terus etika isi baterai di SPKLU atau di rest area itu kan ada etikanya, sebaiknya tidak lebih dari 80%. Oh gitu, oke. Iya, sebaiknya tidak lebih dari 80% karena ya kita harus gantian sama yang lain. Sementara ini kan infrastrukturnya masih terbatas. Nah, pengecasan itu misalnya dari 20% atau 30% ke 80% itu paling rata-rata bisa butuh waktunya setengah jam. Cukup untuk melanjutkan perjalanan. Nah, masalahnya dari 80 ke 100 biasanya lebih lama lagi karena di dalam pengisian itu ada sistem pendinginan baterainya. Jadi kita ketika mau bawa mobil listrik, ya patuhi itulah etika berkendara. Jangan juga terus colok, terus kita tinggal beri kemana, udah selesai tapi nggak kita ambil. Harusnya kan Oke. bisa buat bergantian sama pemudik yang lain. Seperti itu. Tapi melihat fenomena saat ini biasanya seperti itu. Iya, Oke. di rest area gitu. Apalagi sistem buka tutup sebaiknya ya kalau saya lebih pilih hybrid atau yang jenis bensin atau solar yang biasa. Oke, baik. Baik, terima kasih Anjar Leksana, praktisi otomotif atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sangat bermanfaat sekali tips-tipsnya bagi mereka yang memang memutuskan untuk berlibur ataupun mudik hari ini dan juga besok mungkin lebih dipersiapkan lagi. Tadi sudah dijelaskan secara rinci apa saja tips-tips detail di awal dan juga di pertengahan dan kapan juga harus menepi agar perjalanan tetap aman. Intinya cari aman. Cari aman tentunya. Terima kasih Mas Anjar sekali lagi. Dan saudara, hari ini juga ada informasi di Kompas Bisnis. Ini terkait dengan informasi dari Bank Indonesia, saudara, yang melakukan ataupun memutuskan mempertahankan suku BI rate di level 4,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Desember 2025. Keputusan ini, saudara, konsisten dalam upaya untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga mendorong perekonomian nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan 16-17 Desember 2025 memutuskan mempertahankan BI rate di level 4,75%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian.
Karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Sudah membuktikan Aqua terasa